Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Struktur Sintaksis Bahasa Indonesia yang beranggotakan Sarah Krisanti Tias Bahari, Vina Alfiana, Ayu Windiastuti, dan saya sendiri Arin Nuriska. Yuk, mari simak video berikut. Sebelum kita lanjut, apa sih itu sintaksis? Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatin yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Ada 3 pengertian sintaksis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu cabang linguistik tentang susunan kalimat dengan bagian-bagiannya atau ilmu tata kalimat. Yang kedua, pengaturan hubungan kata dengan kata atau susunan lainnya yang lebih besar. Yang ketiga, subsistem bahasa yang mencakup hal tersebut atau sering disebut gramatikal. Bagian lain ialah morfologi. Selanjutnya yaitu struktur sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari beberapa susunan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Menurut Verhaar 1978, fungsi-fungsi sintaksis itu terdiri dari unsur-unsur S, P, O, dan K. Itu merupakan kotak-kotak kosong atau tempat-tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya. Tempat-tempat kosong itu akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peranan tertentu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sintaksis. Sintaksis adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk struktur kalimat. Konstruksi sintaksis itu ada 3. Yang pertama, frasa, klausa, dan kalimat. Di sini saya akan menjelaskan tentang frasa. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas 2 kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Pendeknya, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas 2 kata atau lebih dan hanya menduduki salah satu fungsi unsur klausa, yaitu subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, pelengkap atau pel, dan keterangan atau ket. Contohnya pada kalimat, kakak saya sedang membaca novel di taman belakang. Kalimat tersebut terdiri atas 4 frasa, yakni frasa kakak saya menduduki fungsi subjek atau S, frasa sedang membaca menduduki fungsi predikat atau P, novel menduduki fungsi objek atau O, di taman belakang menduduki fungsi keterangan atau ket. Jadi, klausa di atas dibentuk oleh 4 frasa. Nah, frasa dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, antara lain yang pertama ada frasa nominal, merupakan frasa yang distribusi intinya adalah kata benda atau kedudukannya menduduki fungsi kata benda atau menggantikan kata benda pada kalimat. Contohnya, sepatu kaca, rumah baru, mobil mewah, dan lain-lain. Yang kedua ada frasa verbal. Frasa yang distribusi inti dari frasa tersebut adalah kata kerja atau menduduki fungsi kata kerja atau menggantikan kata kerja pada kalimat. Frasa verbal atau frasa kerja dapat ditambahkan sedang untuk kata kerja aktif dan kata sudah untuk menyatakan keadaan. Contohnya, sedang sakit, akan tiba, baru datang, tidak tidur, dan lain-lain. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Frasa yang distribusi inti dari frasa tersebut adalah kata sifat atau menduduki fungsi kata sifat atau menggantikan kata sifat pada kalimat. Frasa adjektiva atau frasa sifat dapat ditambahkan imbuhan ter untuk mewakili kata paling. Contohnya, tersulit, sangat panas, paling pintar, mahal sekali, sangat cepat, dan lain-lain. Yang keempat ada frasa numeralia. Frasa yang distribusi intinya adalah kata bilangan atau kedudukannya menduduki fungsi kata bilangan atau menggantikan kata bilangan pada kalimat. Contohnya, 1 ekor, 5 ikat. Yang terakhir ada frasa preposisional. Nah, frasa yang memiliki kata depan atau adanya preposisi sebagai petunjuk atau unsur penjelas yang diikuti oleh kata atau kelompok kata yang bukan merupakan klausa yang berdiri sebagai pendana. Contohnya,
Di sana, di sekolah, ke arah timur, kepada guru yang terhormat, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Klausa merupakan sebuah konstruksi ketatabahasaan yang dapat dikembangkan menjadi kalimat. Klausa memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan frasa. Yang pertama, memiliki satu jenis predikat. Yang kedua, tidak memiliki intonasi akhir. Yang ketiga, jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural. Yang terakhir, klausa memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis. Selanjutnya, jenis-jenis klausa. Jenis klausa dapat dibedakan menjadi klausa berdasarkan strukturnya, klausa berdasarkan fungsinya, klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya, klausa berdasarkan kata negatifnya, dan klausa berdasarkan fungsi predikatnya. Yang pertama, berdasarkan strukturnya. Ada klausa terikat dan klausa bebas. Klausa terikat adalah klausa yang hanya terdiri atas subjek atau predikat saja, bahkan bisa saja tidak memiliki keduanya. Berbeda dengan klausa bebas, klausa terikat tidak berpotensi menjadi kalimat, bahkan tidak akan bisa menjadi kalimat yang utuh. Contohnya, agar kita sadar. Agar merupakan konjungsi, kita sadar merupakan klausa terikat. Sedangkan klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap, sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama. Klausa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contohnya, kakak memasak. Klausa kakak memasak terdiri atas subjek yaitu kakak dan predikatnya yaitu memasak. Klausa ini menunjukkan bahwa kakak sedang memasak. Tinggal menambahkan objek dan keterangan saja maka akan menjadi kalimat. Contohnya seperti kakak memasak makanan di dapur. Kedua, berdasarkan fungsinya. Ada klausa subjek, klausa keterangan, klausa objek, dan klausa pelengkap. Klausa subjek adalah klausa yang memiliki kedudukan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Misalnya, ibu di dapur sedang memasak soto ayam. Yang bertanda garis miring itu adalah klausanya. Klausa keterangan. Klausa keterangan adalah sebuah klausa yang dapat digunakan sebagai penjelasan dalam satu kalimat. Klausa ini bisa diletakkan di mana saja, baik itu di depan, di tengah, maupun di akhir kalimat. Misalnya, karena tinggi badannya yang tidak ideal, Puput tidak lolos tes pramugari. Klausa keterangannya ini terletak di awal kalimat, yaitu karena tinggi badannya yang tidak ideal. Klausa objek. Klausa objek merupakan klausa yang menjadi objek dalam sebuah kalimat. Dalam klausa ini terletak setelah predikat atau di tengah-tengah kalimat. Klausa objek dapat berupa objek langsung maupun objek tidak langsung. Misalnya objek langsung yaitu Bibi memasak ikan yang dibelinya. Objek tidak langsung yaitu Ibu membelikan sepatu baru untuk Andi yang berulang tahun pada hari ini. Klausa pelengkap. Klausa pelengkap adalah klausa yang mempunyai fungsi sebagai pelengkap dalam pola kalimat dasar. Misalnya, anak Pak Haryono bertambah 1. Anak Pak Haryono merupakan subjek, bertambah merupakan predikat, 1 merupakan pelengkap. Ketiga, klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Ada klausa tidak lengkap dan klausa lengkap. Klausa tidak lengkap merupakan sebuah jenis klausa yang hanya berisi sebuah elemen predikat tanpa subjek. Contoh, terpaksa melakukan kebohongan. Tidak terdapat subjek di dalamnya. Sedangkan klausa lengkap merupakan klausa dengan elemen subjek dan predikat. Contoh, Rani berangkat sekolah kemarin. Terdapat subjek dan predikat yaitu Rani sebagai subjek, berangkat sekolah sebagai predikat, dan kemarin sebagai keterangan. Keempat, klausa dengan berdasarkan kata negatifnya. Ada klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif adalah sebuah klausa yang tidak mengandung sebuah kata negatif, seperti misalnya telah, sudah, selesai, dan sebagainya.
Contoh, saya telah melakukan pekerjaan itu. Sedangkan klausa negatif adalah sebuah klausa yang berisi kata-kata yang negatif seperti jangan, bukan, tidak, dan lain sebagainya. Contohnya, Willy tidak pergi sekolah. Kelima, berdasarkan fungsi predikatnya, ada klausa verbal, klausa numeral, klausa adjektival, klausa preposisional, dan klausa nominal. Klausa verbal adalah sebuah klausa predikat yang berada dalam satu bentuk pada kata kerja. Contoh, saya memasak. Klausa numerik atau klausa numeral adalah sebuah klausa yang dalam predikatnya yakni berupa angka. Contoh, 2 juta dalam setengah hari. Klausa adjektival merupakan sebuah klausa yang terdiri dari sebuah kata sifat. Contoh, saya cerdas. Klausa proposisional adalah sebuah klausa yang predikatnya ialah sebuah frasa proposisi, yang contohnya seperti dalam perjalanan ke sekolah. Klausa nominal adalah sebuah klausa yang dalam predikatnya adalah dalam bentuk suatu kata benda. Contohnya, kakaknya adalah seorang guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam bahasa lisan, kalimat adalah satuan bahasa yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan kata dengan frasa, dan gabungan frasa dengan frasa yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang mengandung satu subjek dan predikat, baik unsur fungsi itu implisit maupun implisit. Yang kedua, satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal, diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara, dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, perintah, dan intonasi kagum. Sedangkan dalam bahasa tulis, kalimat adalah satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital, diselingi atau tidak diselingi tanda koma, titik dua atau titik koma, dan diakhiri dengan lambang intonasi final yaitu tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Unsur fungsi sintaksis dalam kalimat ada 5, yaitu pertama subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dijelaskan oleh predikat. Contohnya, adik bermain. Adik itu subjek dan bermain itu predikat. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan unsur yang menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Contohnya, ibu memasak. Ibu adalah pokok kalimat, memasak adalah yang menjelaskan pokok kalimat. Yang ketiga, objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Contohnya, dosen menerangkan materi. Dosen merupakan subjek, menerangkan itu predikat, dan materi yaitu objek. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Contohnya, Bu Minah menjual sayur di pasar pagi. Ibu Minah itu subjek, menjual itu predikat, sayur itu objek, dan di pasar pagi itu keterangan pelengkap. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Contohnya, ayah menonton TV tadi pagi. Ayah itu subjek, menonton itu predikat, TV itu objek, dan tadi pagi itu keterangan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.